Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Untuk pertemuan kita yang ke-10 ini, kita akan membahas tentang integral. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang turunan atau diferensial dan aplikasi daripada turunan, nanti Anda juga bisa membaca dan mencari informasi tentang aplikasi turunan, tidak hanya di bagian kelajuan dan maksimum dan minimum, itu nanti Anda cari referensi sendiri, itu di buku kalkulusnya juga ada. Sekarang kita membahas tentang integral, yang mana integral ini adalah inverse daripada diferensial atau turunan, sehingga integral ini juga dinamakan dengan anti turunan. Jadi nama lain daripada integral itu adalah anti turunan yang dipakai untuk integral tak tentu. Kenapa disebut dengan integral tak tentu? Ini integral tak tentu ini adalah nama untuk suatu integral yang tidak ada batasnya. Yang nggak ada batasnya berarti berada pada rentangan bilangan real. Jadi ini anti turunan itu disebut dengan kebalikan daripada turunan, yang biasa dinamakan dengan namanya adalah integral, yang dinotasikan dengan ini, integral ibaratnya kalau kata orang adalah kayak cacing katanya, cacingnya berdiri. Kemudian dari suatu fungsi terhadap dx. Dx ini yang menunjukkan bahwasannya anti turunan terhadap x. Jadi kalau seandainya di sini adalah du, maka ini adalah anti turunan terhadap variabel u. Kalau dt, maka anti turunan terhadap variabel t. Yang hal ini sama dengan pernyataan dx yang menunjukkan adalah turunan terhadap x. Tapi kalau misalnya di sini adalah dt, maka turunan terhadap t, ds, maka turunan terhadap s. Itu bergantung terhadap variabel apa yang kita pakai untuk fungsi kita tersebut. Ini notasi daripada si integral itu yang dibaca dengan integral suatu fungsi dx. Ini juga berbentuk ketika misalnya ada diferensial fungsi kita x diintegralkan terhadap fungsi fx dx, ini turunan dari integral, maka ini adalah fx. Artinya apa? Turunan ketika diintegralkan itu menghasilkan fungsinya itu juga. Jadi ini diturunkan satu, kemudian dinaikkan lagi, maka kembali lagi ke posisi semula. Jadi, ibaratnya kalau misalnya bola kita lemparkan, kemudian kita balikkan lagi rentangan itu juga, maka balik lagi bola itu ke posisi semula. Jadi, ketika suatu fungsi diturunkan, kemudian integralkan, maka akan memberikan fungsi itu kembali ke bentuk semulanya. Itu makna daripada anti turunan, yang nama lainnya itu adalah integral. Ini ada beberapa sifat atau bahasa kalau dalam matematis namanya adalah teorema dari suatu integral. Yang pertama adalah aturan pangkat. Ketika kita memiliki suatu fungsi, integral dari x berpangkat r dx, berarti artinya ini adalah fungsi kita adalah fungsi x terhadap variabel x. Jadi, integral x berpangkat r dx ini sama dengan x berpangkat r ditambah 1. Ditambah 1 per r ditambah 1. Kalau di turunan, ini adalah r dikurangi 1. Tetapi koefisiennya adalah sebagai pengalinya, bukan sebagai pembagi. Nah, ini kebalikannya ya, karena si integral adalah kebalikan daripada si turunan. Maka ini adalah x berpangkat r ditambah 1 per r ditambah 1 plus c. C ini artinya adalah suatu konstanta yang ini nilainya adalah sebarang, kayak gitu. Kita contohkan untuk suatu fungsi kita, ini kita memiliki fungsi seandainya berbentuk x berpangkat 5/3 dx, 5/3 dx, jadi terhadap dx ini, maka x
setiap variabel X ini akan kita integralkan. Jadi kalau misalnya diturunkan dx fungsi fx, maka setiap x itu yang kita turunkan. Kalau setiap konstantanya atau koefisiennya, konstantanya kita tidak turunkan. Atau misalnya ada suatu huruf juga variabel di sana s, tetapi yang kita turunkan dx, maka s ini kita tidak turunkan karena dia fungsinya di situ adalah sebagai konstanta ataupun ada yang sebagai koefisien misalnya. Ini untuk soal kita yang ini, integral dari x berpangkat 5/3 dx itu sama dengan x berpangkat, pangkatnya kita jumlahkan dengan 1, jadinya 5/3 tambah 1 per 5/3 tambah 1 tambah c. Setiap kita sudah menuliskan c-nya, berarti tidak ada lagi notasi integralnya. Berarti itu adalah kita sudah juga memakai teorema integralnya di sana. Jadi ini karena kita sudah menghilangkan tanda integralnya, maka di sini adalah bertambah suatu konstanta C. Jadi ini X berpangkat 5/3 ditambah 1 per 5/3 ditambah 1 ditambah C. X berpangkat, ini kita samakan penyebutnya. Jadi 5/3 tambah 3/3, jadinya adalah 8/3 per 8/3 tambah C. Sama dengan, ini kalau kita balik, jadinya adalah 3/8. X berpangkat 8/3 tambah C. Maka jawaban inilah yang merupakan integral dari fungsi X berpangkat 5/3 dx. Yang kedua, itu adalah aturan sinus dan kosinus. Ini, ketika kita memiliki suatu trigonometri yang berbentuk sin dan cos, maka integralnya masing-masingnya adalah integral dari sin x dx, maka itu adalah min cos x tambah c. Kemudian integral dari cos x dx, itu adalah sin x plus c tambah c. Nah, itu. Yang sifat yang ketiga itu adalah keliniaran daripada integral fungsi dx. Jadi ini, seandainya kita memiliki suatu fungsi f dan g yang memiliki suatu antiturunan pada integral tertentu ya, dan k itu adalah suatu konstanta, maka ada beberapa sifat daripada keliniarannya ini, itu adalah pertama, integral dari k fx dx itu sama dengan k integral fx dx. Ini integral dari k fx dx sama dengan k ini adalah suatu koefisien, k integral fx dx. Lalu, yang kedua, ada integral dari kfx ditambah gx dx sama dengan integral fx dx plus integral gx dx. Lalu yang ketiga, ini untuk pengurangannya, integral dari fx dikurangi gx dx itu sama dengan integral fx dx dikurangi integral gx dx. Kita contohkan untuk yang ini, ketika kita memiliki suatu fungsi. Yang pertama adalah integral dari 3x kuadrat ditambah dx ditambah 6x dx, lalu yang B, integral dari U berpangkat 3/2 dikurangi 5U ditambah 17 du, lalu yang ketiga, integral dari 1/t berpangkat 2 ditambah akar t dt. Maka artinya adalah, kalau yang nomor 1, variabel kita adalah x, kalau yang nomor 2, variabel kita U, dan yang ketiga, variabel kita itu adalah t. Kita coba untuk menyelesaikan yang pertama, itu adalah integral dari 3x berpangkat 3 ditambah 6x dx. Kita perhatikan di sini ada dua ruas, itu ada yang terdiri fungsi kita ini dari 3x berpangkat 3 dan 6x. Maka ini kita jabarkan, karena ini adalah pemisahnya operasi jumlah, maka berlaku sifat yang kedua dari keliniaran tersebut. Maka ini integral 3x berpangkat 3 dx ditambah integral 6x dx.
3, di posisi 3x berpangkat 3 adalah koefisien. Di sini juga koefisien, maka ini berlaku sifat yang pertama. Maka ini adalah menjadi kfx. Maka ini adalah kita ubah menjadi 3, integral dari x berpangkat 3 dx ditambah 6 integral x dx. Sama dengan 3, tetap kita tuliskan, kemudian ini kita integralkan, pangkatnya adalah 3, maka sesuai dengan teorema perpangkatan, maka ini berubah menjadi x berpangkat 3 ditambah 1 per 3 tambah 1 tambah C1. Ini kita bedakan saja, untuk ruas yang pertamanya kita anggap konstantanya adalah C1. Ditambah 6, di sini pangkatnya adalah 1, karena kalau tidak dituliskan biasa, dan kalau pangkat tidak dituliskan itu artinya adalah dia berpangkat 1. X berpangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1 plus C2. Kemudian ini sama dengan, ini X berpangkat 3 tambah 1 itu adalah 4, jadinya 3 dikali X berpangkat 4 per 4 ditambah 3C1. 3C1-nya kita tambahkan di sini. Nanti biar lebih mudah untuk ininya, untuk nilai akhirnya. Lalu ini X berpangkat 2 per 2 dikali 6. Jadinya 6X berpangkat 2 per 2 ditambah 6C2. Sehingga ini akhirnya 3 per 4, X berpangkat 4 ditambah 3X berpangkat 2. Karena apa? 6 bagi 2 adalah 3. Ditambah, ini kita anggap adalah suatu C, yang konstantanya ini. Jadi ini C. Maka hasil daripada fungsi kita ini, integral dari 3x berpangkat 3 ditambah 6x dx, itu adalah 3 per 4, x berpangkat 4 ditambah 3x berpangkat 2 ditambah C. Yang kedua, itu adalah kita memiliki suatu fungsi U berpangkat 3 per 2 dikurang 5U ditambah 17 DU. Ini sama dengan, berarti ruasnya dipisahkan oleh pengurangan, ini adalah penjumlahan. Maka ini integral dari U berpangkat 3 per 2 DU dikurangi integral 5U DU ditambah integral 17 DU. Kemudian ini kita operasikan sama dengan, ini pangkatnya 3 per 2, maka selalu ditambah 1 ketika kita sudah akan integralkan. Maka ini U berpangkat 3 per 2 ditambah 1 per 3 per 2 tambah 1 tambah C1. Ditambah 5, ini pangkatnya adalah 1, maka U berpangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1 tambah C2. Oh iya, maaf. Ini adalah kurang ya. Ya, ini min 5 dikali U berpangkat 1 ditambah 1 per 1 tambah 1, karena pangkat kita adalah 1 di sini ditambah C2. Ditambah 17 dikali U berpangkat, ini tidak disebutkan, berarti terhadap variabel U. Maka ini sebenarnya adalah tertulis U berpangkat 0, karena apapun bilangan berpangkat 0 itu adalah 1. Maka ini U berpangkat 0 ditambah 1 per 0 tambah 1 tambah C3. Lalu ini, karena 3 per 2 ditambah 1 adalah 5 per 2, maka hasilnya ini kita menjadi U berpangkat 5 per 2 per 5 per 2 dikurang, ini 5U berpangkat 2 per 2 ditambah, ini 17U, karena 0 tambah 1 adalah U. Ini C1. Ini dikurang 5C2, lalu dikurang 5C2, lalu dia ditambah dengan 17C. Lalu ditambah dengan 17C3, sehingga ini menjadi 2 per 5, U berpangkat 5 per 2, dikurang 5 per 2, U berpangkat 3, ditambah 17U plus C. Inilah hasil integral dari fungsi integral kita yang berbentuk integral U berpangkat 3 per 2, dikurang 5U, ditambah 17 DU. Lalu,
Kita coba untuk yang ketiga. Di sana kita memiliki suatu fungsi integral dari 1 per T kuadrat ditambah akar T dt sama dengan integral dari 1 per T berpangkat 2 itu dituliskan dengan atau dinamakan juga atau bermaksud T berpangkat min 2, T berpangkat min 2 ditambah T berpangkat setengah. Karena akar itu adalah pangkat setengah. dt. Ini sama dengan integral dari T berpangkat 2 dt ditambah integral T berpangkat setengah dt. Ini pangkatnya adalah min 2. Sehingga ini ketika kita integralkan adalah T min 2 ditambah 1 per min 2 tambah 1. Ditambah, yang ini lagi kita integralkan, plus 1 berarti pangkatnya jadinya T berpangkat setengah ditambah 1 per setengah tambah 1 plus C. Sama dengan, ini min 2 tambah 1 adalah min 1, jadinya T berpangkat min 1 per min 1 ditambah T berpangkat 3 per 2 per 3 per 2 tambah 1. Sehingga ini adalah min 1 per T, karena ini min 1 kali T berpangkat min 1, ini adalah 1 per min 1 ya, jadinya adalah min 1 kali T berpangkat min 1, T berpangkat min 1 sama dengan 1 per T, maka kita tuliskan min 1 per T ditambah 2 per 3, kalau ini dibalikkan jadinya adalah 2 per 3 kali T berpangkat 3 per 2 tambah C. Sehingga hasil integral kita dari 1 per T kuadrat ditambah akar T dt, itu sama dengan min 1 per T ditambah 2 per 3, T berpangkat 3 per 2 ditambah C. Ini ada lagi aturan yang dipakai ketika diintegral itu adalah aturan pangkat yang diperumum. Jadi misalnya kita memiliki suatu fungsi, di sini kita tuliskan fungsi kita itu bernama G, kemudian dia memiliki pangkat juga, yang pangkatnya ini adalah bukanlah suatu bilangan rasional. Yang berpangkat min 1 itu adalah suatu bilangan rasional yang bukan min 1. Maka, integral dari Gx berpangkat R, G aksen X dx, artinya adalah fungsi Gx kita yang memiliki suatu pangkat, itu juga dikalikan dengan suatu fungsi turunannya. Turunan daripada si Gx itu terhadap variabel dx. Maka ini adalah fungsinya, lalu dikalikan, fungsinya ini memiliki pangkat, lalu ada lagi suatu fungsi yang merupakan turunan daripada si Gx ini. Jadi yang berbentuk integral Gx berpangkat R, G aksen X, dx. Maka ini sama dengan Gx berpangkat R ditambah 1 per R tambah 1 tambah C. Ini adalah hasil integralnya. Gx berpangkat R tambah 1 per R tambah 1 tambah C. Ini kita coba untuk dua kasus di sini. Yang pertama adalah ketika kita memiliki suatu fungsi, integral dari fungsi Gx kita di sini adalah X berpangkat 4 ditambah 3X berpangkat 30 dikali 4X berpangkat 3 tambah 3 dx. Kita perhatikan kalau kita memiliki persamaan itu, di sini Gx kita adalah X berpangkat 4 ditambah 3 Gx. Dan kita perhatikan bahwasanya turunannya itu adalah ini 4X berpangkat 3 ditambah 3. Karena posisinya adalah bentuknya kayak gini, maka bisa kita pakai persamaan yang tadi untuk mencari integralnya. Maka ini berubah menjadi X berpangkat 4 ditambah 3X berpangkat 30 dikali 4X ditambah 3 dx, karena 4X ditambah 3 adalah turunan daripada X berpangkat 4 ditambah 3X, maka ini berbentuk integral 3X berpangkat 30 G aksen dx. Sehingga Gx berpangkat 31, karena 30 tambah 1 jadinya 31 per 31 tambah C. Maka Gx-nya kita rubah menjadi X berpangkat 4 ditambah 3X. Maka ini sama dengan X berpangkat 4 ditambah 3X berpangkat 31 per 31 ditambah C.
Yang kedua dari persamaan itu, andaikan kita memiliki suatu fungsi gx sama dengan sin x, maka g aksen x kita, dari sana kan ada ini, oh ya ternyata sin x itu turunannya adalah cos x, maka perpangkatan daripada ini bisa kita memakai persamaan yang turunan yang pangkat yang diperumum tadi. Maka ini andaikan gx kita adalah sin x, maka turunannya adalah cos x. Sehingga untuk ini, integral dari sin berpangkat 10x, cos x dx. Kalau ini artinya adalah sin kali sin kali sin sebanyak 10 ya. Kalau x-nya yang berpangkat 10, maka itu adalah sin x kali x kali x. Tapi kalau ini adalah sin-nya yang berpangkat 10. Sehingga untuk ini, integral dari sin berpangkat 10x, cos x dx itu sama dengan integral gx berpangkat 10 g aksen x dx. Sehingga kalau kita turun integralkan, maka ini adalah gx berpangkat 11, karena 10 tambah 1 per 11 plus C. Jadi ini adalah sin berpangkat 11x per 11 tambah C. Ini adalah hasil integral dari integral untuk fungsi sin berpangkat 10x cos x dx. Ini pembahasan kita mengenai anti turunan untuk beberapa teorema yang melekat padanya, kemudian aturan yang dipakai pada turunan ini, pada integral ini, yang merupakan adalah kebalikan daripada si turunan, yang dinamakan dengan anti turunan juga. Maka ini nanti Anda latih dengan berbagai macam versi permasalahannya, soalnya, kayak gitu. Nanti ketika misalnya Anda belum paham, silahkan nanti bertanya untuk materi kita yang ini. Untuk ini saya akhiri dulu pertemuan kita. Saya mohon maaf atas persamaan yang salah tulis, atas kata yang salah ucap, kayak gitu. Jadi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.